Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di video kali ini, seperti apa yang sudah saya janjikan di video-video sebelumnya yang membahas tentang jenis-jenis pronoun, nah saya akan membahas lebih mendalam lagi dari salah satu jenis pronoun yaitu personal pronoun. Apa saja itu personal pronoun dan seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, personal pronoun itu adalah kata ganti yang merujuk kepada personal atau seseorang gitu ya, atau suatu benda. Nah, personal pronoun itu ada yang bentuk subjek, ada yang bentuk objek. Ada dua di sini. Nah, kalau bentuk subjeknya itu berbeda tentunya dari bentuk objeknya. Kalau bentuk subjeknya saya, kata ganti saya, itu menggunakan I, bentuk objeknya me. Nah, kapan saya pakai I, kapan saya pakai me, tentunya kalau posisi makna dari saya itu sebagai subjek dalam kalimat tersebut, maka saya menggunakan I. Tapi kalau posisi saya pada kalimat tersebut itu sebagai objek dari kalimat, maka saya menggunakan me, bukan menggunakan I. Jadi bentuk subjeknya I, bentuk objeknya me. Kalau bentuk subjeknya you, bentuk objeknya you juga untuk yang you. Jadi you di sini ada dua makna. Ada yang you yang bermakna Anda, satu orang. Ada you yang bermakna kalian atau lebih dari satu orang gitu. Kemudian we itu bentuk objeknya us. Kalau bentuk subjeknya they, bentuk objeknya them. Bentuk subjeknya he, objeknya him. Kalau pronounnya she, bentuk objeknya her ya. Kalau pronoun subjeknya it tetap sama, bentuk objeknya it. Nah, kalau it ini artinya dia, ia gitu ya, dia atau ia, tapi selain manusia ya. Selain manusia bisa hewan, bisa benda, atau mungkin bisa kondisi cuaca, hari gitu ya. Itu pakai it. Tapi kalau manusia, dia manusia itu kalau perempuan itu she, kalau dia laki-laki itu pakainya he gitu ya. Kalau mereka ini bisa mereka ini bisa laki-laki, perempuan. Jadi satu misal Budi dan Anton dan Aisyah itu kan mereka gitu, gabungan. Baik laki-laki maupun perempuan, yang jelas lebih dari satu jumlahnya, dan itu tidak include personal saya begitu ya. Tidak ada saya di situ, berarti itu mereka kan gitu. Nah, itu pakai they. Kalau we itu bisa gabungan antara somebody dengan saya gitu ya. Aldi and I, yaitu kata gantinya menggunakan we. Nah, kata ganti di sini seringkali difahami sebagai kata yang difungsikan untuk menggantikan penyebutan dari kata benda yang disebutkan sebelumnya. Jadi biar tidak ada pengulangan. Contoh misal, Arifin dan Vina pergi ke pantai. Kemudian Arifin dan Vina ke pantai mengendarai mobil atau mengendarai sepeda gitu ya. Nah, biar tidak terjadi pengulangan subjek atau pengulangan objek dengan nama, kita perlu menggunakan kata gantinya. Nah, contoh pada kalimat di sini, Arifin invites Farhan and Budi. Nah, di kalimat kedua, saya tidak menggunakan kata Arifin lagi, melainkan menggunakan he. Ini adalah kata ganti yang merujuk kepada Arifin atau yang menggantikan kata Arifin. Sebab Arifin ini adalah dia laki-laki, sehingga saya menggunakan he. Kok menggunakan he, kenapa tidak menggunakan him? Karena posisi he di sini sebagai subjek dari kalimat ini. Nah, kemudian he invites them. Nah, kenapa kok tidak bilang he invites they? Nah, karena mereka di sini posisinya sebagai objek dari kalimat he invites them, karena kita menggunakan bentuk objeknya, bukan bentuk subjeknya, begitu. Karena Farhan dan Budi di sini kan posisinya sebagai objek dari kalimat ini, bukan sebagai subjek. Karenanya kita menggunakan bentuk objeknya, bukan bentuk subjeknya. Jadi kapan saya pakai they dan them itu bergantung posisinya sebagai subjek atau sebagai objek dalam kalimat tersebut, kata ganti itu. Nah, sekarang kuis nih. My cat and I always play with Intan in the yard. Nah, kalau misal saya tidak mau menggunakan kata my cat and I, ya, saya tidak menggunakan subjek my cat and I di sini, kata ganti yang tepat untuk menggantikan subjek my cat and I ini kata ganti yang mana menurut kalian? Di antara 4 opsi kalimat di bawah ini. Kemudian kata ganti yang tepat untuk menggantikan kata ganti dari Intan di sini, yang posisinya sebagai objek, itu kata ganti yang mana yang tepat? Apakah kata ganti pada kalimat yang pertama, yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, tentukan jawaban kalian di kolom komentar. Jadi selipkan jawaban kalian yang A, B, C, atau D di kolom komentar di bawah dari video ini. Well, sekian materi kita kali ini tentang personal pronoun. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan membuat kemampuan bahasa Inggris kita jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sekian
materi kita kali ini tentang personal pronoun. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.